Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Selamat menyaksikan videonya dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, kita akan belajar tentang yang pertama, mengenal bentuk dan wujud benda. Yang kedua, menaati aturan bermain. Yang ketiga, tentang perkalian. Yang keempat, ciri-ciri benda. Dan yang kelima adalah manfaat menaati aturan dan akibat tidak menaati aturan di sekolah. Anak-anak, pada pembelajaran 5 hari ini kita awali dengan membaca bersama teks mengenal bentuk dan wujud benda. Ayu dan Kak Laras bermain menggunakan simpai. Mereka bermain di teras. Saat bermain, mereka merasakan embusan angin. Simpai memiliki bentuk tetap. Saat simpai diletakkan di berbagai tempat, bentuk simpai tetap. Simpai termasuk benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Angin memiliki bentuk berubah-ubah. Angin termasuk benda gas. Bentuk benda gas mengikuti wadahnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh aturan bermain. Bermain dilakukan di luar ruangan, misalnya di teras atau di lapangan. Bermain hanya pada jam istirahat, misalnya ketika di sekolah, anak-anak akan bermain ketika jam istirahat. Ketika jam pelajaran sudah dimulai, maka anak-anak harus belajar. Selanjutnya, bermain dengan tertib, tidak boleh curang. Berikutnya, menggunakan alat permainan di sekolah secara bergantian. Jadi, anak-anak harus menggunakan alat permainan secara bergantian dan tidak boleh berebut mainan. Dan yang terakhir, mengembalikan alat permainan setelah digunakan. Apabila anak-anak sudah selesai bermain, maka alat permainannya harus diletakkan di tempat semula dengan keadaan yang baik. Pada pembelajaran 6 hari ini kita akan belajar perkalian. Bu Aini mempunyai sebuah soal cerita tentang perkalian. Sebelum bermain kipas balon, ada benda-benda yang harus dipersiapkan. Kak Anissa menyiapkan 1 kantong berisi balon. Edo dan teman-teman meniup balon. Ebo meniup 2 balon. Jaka meniup 2 balon. Ima meniup 2 balon. Dan Kak Anissa juga meniup 2 balon. Pertanyaannya, berapa banyak balon yang sudah ditiup seluruhnya? Nah, cara penyelesaian soal perkalian tersebut yaitu jumlah anak yang meniup balon dikalikan jumlah balon yang ditiup oleh masing-masing anak, atau jumlah balon yang ditiup oleh 1 anak. Maka penulisan kalimat matematikanya yaitu 4, yaitu jumlah anak yang meniup balon
dikali 2 jumlah balon yang ditiup oleh satu orang anak. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi ada 8 balon yang sudah ditiup. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Nah, di dalam ciri-ciri benda ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Kipas termasuk benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Benda padat juga memiliki ukuran tetap. Benda padat dapat dilihat dan disentuh. Contoh benda padat lainnya adalah kertas, boneka, dan tali. Ciri-ciri benda selanjutnya adalah benda gas. Balon berisi udara. Udara termasuk benda gas. Bentuk benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Contoh dari benda gas adalah angin dan udara yang terdapat pada balon. Selanjutnya adalah ciri-ciri benda cair. Air termasuk benda cair. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Benda cair bisa disentuh dan dilihat. Selain air, contoh benda cair lainnya yaitu susu, kecap, dan sirup. Benda cair ini bisa kalian temukan di sekitar kita. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dan akibat tidak menaati aturan di sekolah. Yang pertama, aturan bekerja sama membersihkan kelas. Manfaat dari bekerja sama yaitu kelas menjadi bersih. Kegiatan pembelajaran di kelas menjadi nyaman. Kalau tidak menaati aturan untuk membersihkan kelas, maka kelas menjadi kotor. Kegiatan pembelajaran menjadi tidak nyaman. Yang kedua, aturan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Manfaatnya yaitu anak-anak akan lebih memahami pembelajaran yang berlangsung. Akibat tidak menaati aturan tersebut yaitu anak-anak sulit memahami pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah aturan mengguyur air di toilet setelah digunakan. Jadi, ketika anak-anak setelah selesai ke kamar mandi, maka anak-anak harus mengguyur toilet agar tetap bersih. Manfaatnya yaitu toilet sekolah menjadi bersih. Akibat tidak menaati aturan tersebut yaitu toilet sekolah menjadi kotor dan toilet menimbulkan bau tidak sedap. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi pada video pembelajaran